You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me. Fabio Di Giannantonio tertawa dengarkan janji Jorge Martin kalahkan Marc Marquez. Jorge Martin, sang juara dunia MotoGP 2024, kembali menggebrak dengan pernyataan panas. Ia berjanji akan mengalahkan Marc Marquez musim ini. Bukan sekadar tekad biasa, namun janji itu ia bawa sebagai misi pribadi untuk membuktikan bahwa dirinya layak disebut salah satu pembalap terbaik sepanjang masa. Namun, tak semua pembalap menanggapinya serius. Fabio Di Giannantonio, pembalap Pertamina Enduro VR46 Racing Team, malah menanggapinya dengan tawa. Sejak awal 2024, tensi antara Martin dan Marquez mulai terasa. Meski sama-sama mengendarai motor Ducati, keduanya berada di tim berbeda, Martin di Pramac, Marquez di Gresini. Namun performa mereka membuat keduanya jadi pusat perhatian. Martin akhirnya merebut gelar dunia, tetapi Marquez tak kalah mencuri panggung dengan serangkaian podium dan kemenangan spektakuler di awal musim. Namun drama sesungguhnya dimulai ketika Ducati justru memilih Marquez untuk promosi ke tim pabrikan 2025, meninggalkan Martin yang sudah lebih lama berkontribusi dan meraih gelar juara. Merasa dikhianati, Martin memilih hengkang ke Aprilia Racing. Dari sanalah lahir janji besar itu. Kalau saya bisa mengalahkan Marc, saya akan menganggap diri saya salah satu pembalap terbaik sepanjang sejarah, ujar Martin. Janji Martin bukan tanpa dasar. Ia memang sempat mendominasi musim lalu dan mengalahkan Marquez di beberapa balapan. Namun banyak pihak mempertanyakan apakah Marquez saat itu sudah berada di level terbaiknya, mengingat ia baru bangkit dari cedera lamanya. Salah satu komentar paling mencolok datang dari Fabio Di Giannantonio. Di Gia hanya tertawa kecil dan berkata, "Lucu juga mendengar itu. Marc belum menunjukkan semua giginya tahun lalu. Kalau tahun ini Martin coba tantang Marc, saya sarankan pakai pelindung ego juga. Bukan cuma helm," kata Di Gia. Komentar itu langsung jadi viral di media sosial MotoGP. Banyak fans menilai Di Giannantonio menyentil kepercayaan diri Martin yang kelewat tinggi. Namun sebagian justru melihatnya sebagai bumbu manis dari rivalitas yang kian seru. Sayangnya, musim 2025 dimulai tidak sesuai harapan bagi Martin. Cedera berat saat pramusim membuatnya absen dari 3 seri awal, sementara Marquez justru menggila. Baby Alien meraih 4 kemenangan dari 2 seri pertama, 2 sprint dan 2 race utama, dan memuncaki klasemen sementara dengan selisih poin besar. Seandainya Martin tidak cedera pun, saya ragu dia bisa kalahkan Marc tahun ini, ujar mantan pembalap Alex Barros. Di sisi lain, Marquez justru memperlihatkan empati. Ia mengirim pesan pribadi kepada Martin agar tidak tergesa-gesa kembali ke lintasan. Pengalaman pahit cedera panjang membuat Marquez sadar betapa pentingnya pemulihan penuh. "Saya hanya ingin Jorge belajar dari kesalahan saya. Hormati tubuhmu, kembalilah saat benar-benar siap," kata Marquez. Sikap dewasa Marquez justru mendapat pujian dari banyak kalangan, dan membuat Martin sendiri terharu. Kini bersama Aprilia, Martin dihadapkan pada tantangan baru. Meski motor RSGP dikenal kompetitif di tangan Marco Bezzecchi, konsistensi masih jadi pekerjaan rumah besar. Jika ingin mengalahkan Marquez, Martin tak hanya harus fit, tapi juga berharap tim barunya bisa mengejar pengembangan teknis Ducati. Martin pun menyatakan bahwa MotoGP tanpa dirinya sempat terasa sedikit membosankan. "Tanpa saya, sejujurnya agak datar. Persaingan itu jadi hidup kalau ada saya, Marc, dan Pecco Bagnaia di lintasan," ujarnya diplomatis. Namun komentar ini lagi-lagi memicu reaksi beragam. Fabio Di Giannantonio menimpali dengan senyum lebar dan komentar ringan. "Tenang saja, Jorge. Kami tetap bersenang-senang kok walau kamu nonton dari rumah." Kini pertanyaannya, apakah Martin akan benar-benar kembali ke performa terbaiknya sebelum paruh musim berakhir? Dan apakah Aprilia bisa membantunya mewujudkan janji ambisiusnya? Sementara itu, Marquez terus melaju. Dengan motor YP25 dan tim pabrikan Ducati di belakangnya. Banyak yang percaya tahun ini bisa menjadi tahun kebangkitannya dan bahkan gelar ke-9 dalam karirnya. Namun Martin belum menyerah. Ia masih yakin,
Dengan waktu dan kerja keras, duel sejati akan terjadi lagi. Apakah janji Martin akan berujung pada kemenangan, atau justru menjadi bumerang yang dicatat sejarah? Satu hal pasti, pertarungan belum usai. Lies deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives. Digadang mampu saingi Marc Marquez, Fabio Quartararo buka suara. Tak ada yang selevel dengannya. Dia bagai pemain FIFA rating 99. Dalam dunia MotoGP, hanya sedikit nama yang mampu menyamai level dominasi seorang Marc Marquez. Sejak kemunculannya di kelas Premier, pembalap asal Spanyol itu langsung mengguncang dunia balap motor dengan kecepatan dan gaya membalapnya yang agresif. Namun, munculnya Fabio Quartararo sempat memunculkan harapan baru bagi penikmat MotoGP. Bisakah rider muda asal Prancis ini menjadi penantang serius untuk menghentikan dominasi Marquez? Harapan itu bukan tanpa dasar. Bahkan legenda hidup seperti Giacomo Agostini pun pernah menyebut Quartararo sebagai satu-satunya pembalap muda yang berpotensi menggoyang singgasana Marquez, asalkan tunggangannya cukup kompetitif. Sayangnya, motor Yamaha yang saat ini dikendarai Quartararo belum berada di level yang dibutuhkan untuk bersaing secara konsisten di papan atas. Meski demikian, bukan berarti Quartararo menyerah begitu saja. Dalam wawancara terbarunya bersama media asal Spanyol, AS, Quartararo mengulas secara jujur bagaimana ia memandang persaingannya dengan Marc Marquez serta peluangnya jika keduanya berada dalam kondisi dan paket motor yang setara. Dalam kondisi tertentu yang jarang terjadi, Marc hampir tak terkalahkan. Tetapi di lintasan kering, kami bisa memberikannya beberapa masalah, ujar Quartararo dengan nada optimistis namun tetap realistis. Sebagai pembalap yang dikenal memiliki race pace murni yang sangat cepat, Quartararo percaya bahwa dia masih punya peluang untuk menantang Marquez, setidaknya dalam kondisi lintasan yang lebih bersahabat. Namun ia juga mengakui, bahwa secara keseluruhan, Marquez masih berada di level yang belum bisa dicapai oleh siapapun, bahkan dalam satu dekade terakhir. Menurutku tidak ada seorang pun yang selevel Marquez saat ini. Dan saya tidak hanya berbicara soal sekarang, tetapi juga 10 tahun terakhir, tambahnya. Dalam pandangan Quartararo, Marquez bukan hanya cepat di satu kondisi saja. Ia bisa tampil luar biasa di lintasan kering, basah, atau bahkan saat dirinya sedang cedera parah. Dia cepat dalam segala hal. Bahkan dengan satu lengan, dia masih bisa kompetitif. Itu luar biasa. Dia menjadi contoh buat semua rider, kata Quartararo, sambil menyamakan kemampuan Marquez dengan mode chat di permainan FIFA, seperti punya semua atribut dengan rating 99. Bukan tanpa alasan Quartararo memberikan pujian setinggi langit. Sebagai sesama pembalap, ia tahu betapa sulitnya menjaga performa dalam berbagai kondisi, terlebih ketika menghadapi tekanan dan tantangan di atas lintasan yang terus berubah. Fabio Quartararo sendiri memulai debutnya di MotoGP pada 2019 bersama tim satelit Yamaha, Petronas SRT. Meskipun berstatus sebagai rookie, ia langsung mencuri perhatian publik dengan sejumlah pole position dan duel-duel epik melawan Marquez, termasuk di Misano dan Buriram. Banyak yang mengira bahwa duel-duel tersebut akan menjadi pembuka era persaingan baru di MotoGP. Namun jalan tak selalu mulus. Cedera panjang yang dialami Marquez pada 2020 membuat duel yang diimpikan banyak penggemar tertunda. Di sisi lain, Quartararo justru sukses meraih gelar juara dunia MotoGP 2021 saat Marquez belum dalam kondisi terbaiknya. Sejak itu, persaingan keduanya tak pernah benar-benar mencapai potensi maksimal. Memasuki musim 2025, Marquez kembali menunjukkan performa luar biasa. Hingga seri ke-12, pembalap Ducati tersebut sudah memenangkan 8 balapan utama dan 11 sprint race, sekaligus memimpin klasemen dengan selisih 120 poin dari adiknya, Alex Marquez, yang ada di posisi kedua. Sementara itu, Quartararo harus puas bertarung di posisi tengah klasemen. Meski sudah meraih 4 kali pole position dan 2 kali naik podium, ia masih bertengger di peringkat 9 klasemen sementara dengan 102 poin. Performa motor Yamaha yang inkonsisten dan sulit bersaing di lintasan lurus membuatnya kesulitan mengejar para pembalap Ducati dan KTM. Meski demikian, semangat Quartararo tak surut. Ia tetap percaya bahwa dengan paket motor yang mumpuni, dirinya bisa menjadi ancaman serius. Bahkan ia menyoroti bagaimana rivalitas di grid kini makin ketat, dengan Francesco Bagnaia dan Alex Marquez juga tampil kompetitif. Komentar-komentar dari Quartararo bukan sekadar pengakuan akan dominasi Marquez,
tapi juga refleksi dari perjuangan seorang pembalap yang terus berusaha mencapai level tertinggi. Ia tidak menyangkal kehebatan rivalnya, tapi juga tidak kehilangan keyakinan terhadap kemampuannya sendiri. Dengan masih banyak balapan tersisa di musim ini dan perkembangan teknologi yang terus berjalan, bukan tak mungkin jika di masa depan kita akan menyaksikan kembali duel-duel sengit antara Fabio Quartararo dan Marc Marquez. Seperti yang dulu sempat kita nikmati di 2019. Satu hal yang pasti, dunia MotoGP masih menyimpan banyak drama dan kejutan. Dan selama nama-nama besar seperti Marquez dan Quartararo masih menghiasi grid, pertarungan di lintasan akan selalu layak untuk dinantikan. Lies deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives. Marc Marquez, mesin uang dan kemenangan, bukan sekedar juara, dampaknya untuk Ducati lebih nyata dari Rossi. Ducati tengah menikmati era keemasannya di ajang MotoGP. Dalam 3 musim terakhir, pabrikan asal Italia ini mendominasi dengan kekuatan luar biasa, baik dari sisi teknis maupun finansial. Di musim 2025, dominasi itu mencapai puncaknya. 3 posisi teratas klasemen sementara MotoGP dikuasai oleh pembalap Ducati, dan nama Marc Marquez menjadi pusat perhatian. Bukan hanya di lintasan balap, tetapi juga di ruang rapat para pemasar dan eksekutif. Jika dulu nama besar Valentino Rossi dianggap sebagai magnet terbesar MotoGP, kini Marc Marquez muncul dengan paket komplit. Cepat di trek, cerdas dalam komunikasi, dan sangat menjual di pasar. CEO Ducati Corse, Claudio Domenicali, menyebut kehadiran Marquez sebagai game changer. Marc Marquez punya kemampuan luar biasa dalam menarik perhatian dan visibilitas, ujarnya kepada media Spanyol, Motosan S. Dia sangat populer di banyak negara, terutama Asia, tapi tidak hanya di sana. Ia juga sangat cakap berkomunikasi. Itu membuatnya punya daya tarik yang sangat besar, termasuk dalam membangun kedekatan dengan penggemar Ducati. Statistik pun bicara. Di paruh pertama musim 2025, Marquez telah memenangkan 8 balapan utama dan 11 sprint race dari total 12 seri. Rata-rata, ia mencetak 31,75 poin per pekan balap. Angka yang belum pernah dicapai oleh pembalap Ducati manapun sebelumnya. Ia memimpin klasemen dengan keunggulan 120 poin dari adiknya, Alex Marquez, dan 168 poin dari juara bertahan Pecco Bagnaia. Bahkan para pesaing dari pabrikan lain tampak tak berdaya mengejar performa The Baby Alien bersama Ducati EP25. Namun, dampak Marquez tidak hanya terasa di podium. Ia juga mengubah wajah bisnis Ducati. Menurut laporan keuangan, pada 2024 Ducati menjual 54.495 unit motor. Memang sedikit menurun dibanding tahun sebelumnya, namun terjadi lonjakan tajam di pasar tertentu. Salah satu pasar dengan pertumbuhan tercepat adalah Spanyol, yang kebetulan merupakan rumah bagi Jorge Martin dan tentu saja Marc Marquez. Marc adalah investasi dalam semangat merek, kata Domenicali. Dia membawa energi, antusiasme, dan daya tarik emosional yang membuat orang ingin menjadi bagian dari Ducati. Itu menciptakan hubungan emosional yang kuat antara merek dan penggemar. Julukan, Marc Marketing, bukan tanpa alasan. Ia bukan cuma pembalap hebat, ia adalah brand ambassador yang menjual, influencer alami yang menghidupkan setiap iklan tanpa perlu akting, dan figur yang membuat konsumen merasa lebih dekat dengan dunia MotoGP. Bandingkan dengan era Valentino Rossi di Ducati pada 2012. Kala itu, The Doctor datang dengan ekspektasi langit, namun gagal menembus dominasi Yamaha dan Honda. Ia mengakhiri musim tanpa satupun kemenangan dan hanya finish di posisi ke-6. Mesin Desmosedici EP12 saat itu terkenal sulit dikendalikan, dan tim Ducati belum menemukan arah teknis yang tepat. Itu masa yang sangat berbeda, kenang Domenicali. Pengalaman bersama Rossi sangat kompleks. Ducati saat itu belum seperti sekarang. Memang, kehadiran tokoh kunci seperti Gigi Dall'Igna yang kemudian membangun ulang filosofi teknis Ducati, ditambah evolusi produk dan strategi pemasaran yang canggih, membuat pabrikan asal Bologna ini berubah total dalam 1 dekade terakhir. Sekarang, Ducati bukan hanya tim paling dominan di MotoGP, tapi juga ikon teknologi dan gaya hidup yang digemari para penggemar otomotif dunia. Ducati hari ini adalah Ducati terbaik yang pernah ada, lanjut Domenicali. Produk kami luar biasa, kualitasnya tinggi, dan strategi kami sangat solid. Saat ini, kita berada di posisi yang sangat menguntungkan.
Gabungan antara Marquez dan Ducati adalah win-win situation. Marquez mendapat motor kompetitif yang membawanya kembali ke puncak setelah masa sulit bersama Honda. Sementara Ducati mendapatkan figur karismatik yang memperkuat identitas merek mereka di pasar internasional. Tidak berlebihan jika dikatakan, Ducati dan Marquez kini ibarat pasangan emas. Satu sebagai mesin kemenangan di trek, yang lain sebagai mesin uang di luar lintasan. Jika Marquez berhasil mengunci gelar juara dunia musim ini, ia akan menjadi pembalap ketiga setelah Casey Stoner dan Pecco Bagnaia yang berhasil meraih gelar dengan tim pabrikan Ducati. Lebih dari itu, ia juga akan menyamai rekor 7 gelar Valentino Rossi di kelas Premier. Namun, seperti kata Marquez sendiri, satu-satunya hal yang bisa membuat saya kehilangan gelar dunia adalah saya sendiri yang membuangnya. Sebuah pengakuan jujur dari pembalap berusia 32 tahun itu, yang kini tak hanya berkejaran dengan waktu dan rival, tapi juga dengan sejarah. Dengan sisa 10 seri di musim ini, Marquez hanya butuh 6 kemenangan lagi untuk mengunci gelar, bahkan tanpa perlu memperhitungkan pengurangan poin. Hal ini membuka jalan bagi Ducati untuk mencatatkan era baru dominasi yang tak hanya kuat secara teknis, tetapi juga menguntungkan secara bisnis. Kini, Marquez tak sekadar dikenal sebagai juara di lintasan, tapi juga sebagai ikon yang menghidupkan gairah baru di tubuh Ducati. Ia membawa angin segar ke dunia MotoGP, yang selama ini haus akan figur besar dengan aura luar biasa. Bukan hanya trofi yang dikejar Marquez, tapi juga warisan. Dan tampaknya, warisan itu sedang ia bangun bukan hanya dengan kecepatan, tapi juga dengan pesona. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives. Saking mengerikannya, dominasi Marc Marquez, The Baby Alien, cuma sisakan remahan untuk rival-rivalnya. Hanya sedikit nama yang dapat menandingi dominasi Marc Marquez, yang kerap dijuluki sebagai The Baby Alien karena keterampilannya yang luar biasa di atas motor. Sejak kehadirannya yang mengejutkan di panggung internasional, pembalap asal Spanyol ini telah mendominasi kejuaraan dengan cara yang hampir tidak ada tandingannya. Membuat rival-rivalnya seperti kehilangan kesempatan untuk merebut gelar juara dunia darinya. Namun, apa yang membuat perjalanan Marquez begitu menakutkan bagi kompetitornya bukan hanya jumlah kemenangan yang ia raih, tetapi cara ia melakukannya. Ketenangannya dalam menghadapi tekanan, kecerdikannya dalam memanfaatkan peluang, dan ketangguhan mentalnya menjadi kombinasi yang sulit ditandingi oleh siapapun. Sejak debutnya di kelas utama MotoGP pada tahun 2013, Marc Marquez langsung mencuri perhatian. Pada tahun pertamanya, ia berhasil merebut gelar juara dunia, sebuah pencapaian luar biasa yang jarang diraih pembalap muda. Namun, kejutan terbesar datang pada tahun-tahun berikutnya. Dengan gaya balap agresif dan pengendalian motor yang sangat baik, Marquez mengalahkan para legenda MotoGP seperti Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, dan Dani Pedrosa. Kecepatannya di lintasan, yang seringkali berada di luar jangkauan para pesaing, membuatnya seperti alien di dunia balap. Tidak hanya itu, Marc juga dikenal memiliki kemampuan untuk menaklukkan kondisi cuaca buruk dan atmosfer tekanan tinggi dalam balapan, sesuatu yang sangat mengesankan mengingat ketatnya persaingan di kelas MotoGP. Bukan hanya soal kemenangan, tetapi juga cara Marquez menang. Dia bisa melakukan aksi spektakuler di tikungan dengan kecepatan tinggi, terkadang hampir tanpa batas. Ini yang membuatnya menjadi sosok yang hampir tak terjamah oleh para rivalnya. Namun, meskipun dominasi Marquez sangat terasa, tidak berarti para rivalnya tinggal diam. Pembalap-pembalap seperti Andrea Dovizioso, Jorge Lorenzo, Valentino Rossi, dan bahkan Fabio Quartararo sudah mencoba beberapa kali untuk mengganggu posisi Marquez di puncak, tetapi selalu ada sesuatu yang memisahkan mereka dari merebut juara dunia. Tantangan terbesar datang dari pesaing sekelas Andrea Dovizioso yang, meski sering memberi perlawanan sengit, tak pernah benar-benar bisa mengalahkan Marquez secara konsisten. Sementara itu, meski Quartararo menunjukkan bakat besar dengan motor Yamaha-nya yang sangat kompetitif, ia masih mengalami kesulitan untuk tetap konsisten mengalahkan Marquez di atas lintasan. Terutama saat balapan berlangsung dalam cuaca atau kondisi yang tak terduga. Namun, meski ada perlawanan dari pesaing, Marquez tetaplah pembalap yang harus dihadapi dengan penuh kehati-hatian. Dia tidak hanya cepat, tetapi juga cerdas dalam mengatur strategi dan membaca balapan, menjadikannya sebagai sosok yang sangat sulit dikalahkan dalam kejuaraan dunia MotoGP. Salah satu rekor paling menakutkan yang dipegang oleh Marc Marquez adalah jumlah kemenangan yang ia raih dalam satu musim. Pada tahun 2019,
Ia sukses merebut 8 kemenangan berturut-turut dan berhasil meraih gelar juara dunia ke-8 dalam karirnya. Angka ini tentu menjadi bukti betapa dominannya Mark dalam balapan. Bahkan ketika cuaca, kondisi motor, dan persaingan sengit dengan pembalap-pembalap lain tidak memudahkan jalannya. Tidak hanya di tingkat individu, kehadiran Mark di tim Ducati pun menambah elemen ketakutan bagi para pesaingnya. Dengan motor yang kompetitif dan gaya balap agresifnya, Ducati bersama Marquez mampu membuktikan bahwa mereka adalah kombinasi yang sangat sulit dihentikan. Banyak orang melihat dominasi Marquez ini sebagai suatu yang mungkin akan terus berlanjut dalam beberapa tahun mendatang, mengingat konsistensinya yang luar biasa. Namun, jalan menuju puncak tidak selalu mulus. Kejadian paling dramatis dalam perjalanan karir Marquez adalah kecelakaan parah yang ia alami pada musim 2020, yang memaksanya untuk absen dari beberapa balapan. Banyak yang bertanya-tanya apakah kecelakaan ini akan mengakhiri masa dominasi Mark. Tetapi, seperti yang sudah terbukti, dia kembali dengan kekuatan yang luar biasa, menunjukkan ketangguhan mental dan fisik yang tak banyak dimiliki oleh pembalap lain. Perjalanan pemulihan yang panjang dari cedera serius tersebut memberikan pelajaran berharga tentang ketahanan seorang juara sejati. Banyak yang mulai meragukan kemampuannya untuk kembali ke puncak setelah insiden tersebut, namun Marc Marquez dengan cepat menunjukkan bahwa dia bukan hanya pembalap yang cepat, tapi juga punya mental baja yang tak bisa dihentikan. Meski para pesaing mulai semakin kompetitif dan kian mendekati level yang ditampilkan oleh Marquez, satu hal yang masih jelas. Untuk saat ini, dominasi The Baby Alien masih sangat terasa. Bahkan saat pembalap-pembalap muda seperti Fabio Quartararo, Marco Bezzecchi, Fabio Di Giannantonio dan Pedro Acosta menunjukkan potensi luar biasa. Mereka masih harus menunggu momen yang tepat untuk bisa benar-benar menandingi kehebatan Mark di lintasan. Namun, seperti yang terjadi dalam setiap era olahraga, persaingan semakin ketat dan hal ini bisa menambah keseruan musim-musim mendatang. Apakah ada pembalap yang akhirnya bisa menembus dominasi Marquez? Hanya waktu yang akan menjawab. Seiring berjalannya waktu, sejarah akan mencatat Marc Marquez sebagai salah satu pembalap terhebat yang pernah ada, dengan karir yang penuh dengan rekor dan kemenangan spektakuler. Jika ada satu hal yang pasti, itu adalah kenyataan bahwa dominasi The Baby Alien ini masih jauh dari berakhir. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your world.